udah ada di titik ini nih sekarang gitu. Nah, banyak orang yang bilang kalau kita mau jadi pebisnis, kita mau melakukan sesuatu dalam hidup ini sebenarnya itu kan proses perjalanan Ya, gitu. Nah, ya. boleh tahu nggak sih Pak, kira-kira latihan apa sih yang Bapak lakukan, sengaja atau tidak sengaja gitu ya, atau karena dorongan keadaan, atau memang karena Bapak melakukan itu dengan faktor kesadaran gitu, dari masa kecil Bapak, yang Bapak lakukan yang bisa membawa Bapak sekarang ada di titik ini gitu, yang Bapak mulai dari masa Hmm, kecil Bapak? mungkin kalau dibilang dari masa kecil ya, mungkin waduh galinya bingung juga tuh. Kalau dari masa kecil, mmm, saya tuh bersyukur saya bisa punya 2 orang tua yang bekerja keras lah, dan mereka tuh benar-benar sayang banget ya sama anak-anaknya ya. Jadi ada papa dulu dia background-nya itu adalah seorang partner di sebuah KAP, beliau almarhum. Kemarin, Desember 2019 sudah berpulang ke rumah bapak. Terus sama ibu itu background-nya dia dari pariwisata, terus di penerbangan, sampai kemarin pensiun. Jadi, ya berapa tahun yang lalu lah, baru berapa tahun yang lalu. Jadi benar-benar dari kedua orang tua ini saya belajar 2 hal sih. Kalau dari papa itu dia banyak kasih penyemangatan hidup, terus dia juga dulu keras, keras banget. Jadi benar-benar tuh pada saat waktu mungkin SD gitu ya, oh dia banyak marah-marah gitu karena, mmm, ya namanya anak kecil lah ya, bandel gitu ya. Terus tapi justru semenjak waktu itu papa mengalami ada inilah hidup baru pertobatan lewat gereja, saya cerita. Jadi, mmm, di situ dia menyadari bahwa kalau misalkan anak itu tuh nggak bisa diajarinnya cuman dipaksa aja atau dimarah-marahin atau gimana gitu, bahwa setiap orang tuh punya talenta yang berbeda-beda. Jadi saya bersyukur mungkin ada satu momen di situ di mana jadi, ya si bapak ini tuh bisa, apa ya, si papa tuh jadi mulai apa ya, sadar kalau misalkan ngelihat bahwa anaknya tuh ada punya potensi masing-masing. Kayak kita tuh ngelihat sebenarnya banyak kayak kalau ngomong orang tua ya, atau mungkin standar pendidikan deh, kayak standar pendidikan kita itu kan di Indonesia itu sebenarnya saya nggak tahu kalau kalau sebenarnya di luar negeri juga mungkin masih ada yang sama, tapi kita tuh menyamaratakan semua. Jadi semua tuh dipatok rata. Jadi kalau dulu di SMA itu masih ada yang apa, IPA sama sorry telepon masuk. Ada IPA, terus sama IPS, dan kayaknya IPA tuh selalu didewakan, IPA tuh lebih pinter dari anak IPS. Dan mungkin ada di bawahnya lagi bahasa kali ya, atau art gitu ya, atau seni itu, kayaknya kesannya tuh lebih di bawah lagi. Kayaknya tuh mereka bodoh banget, tapi, sebenarnya papa tuh orang IPA, papa orang pinter. Dia, dokter Andes dulu terakhir. Jadi dia dari, mmm, apa ya, Atmajaya, terus sebelumnya tuh Kanisius. Jadi benar-benar papa tuh orang yang pinter banget lah istilahnya, anak IPA gitu kan. Nah, saya nih saya tuh paling males hitung-hitungan gitu loh. Terus terus juga kalau kalau dulu kimia, terus apa, fisika gitu kan, aduh, mmm, ya it's not my forte lah gitu kan in a way ya. Jadi tapi ada momen-momen di mana kayak kayak Pak ya namanya pas lagi SD, SMP gitu kan, oh itu mau nggak mau tuh dipaksa lah untuk belajar gitu kan, dipaksa untuk ini. Kalau dari sisi mama tuh saya dapat tuh dari art. Dia tuh apa ya, paksain saya waktu dari kecil tuh main organ gitu, ngeles, terus, mmm, pokoknya mama tuh jadi nggak cuman otak kirinya doang nih yang dilatih, atau otak kiri atau otak kanan lah, pokoknya nggak cuman yang logiknya doang nih dari si papa dapat dari ngitung-hitungan, nah dari si mama tuh dapat yang art, dapat yang istilahnya kayak SD tuh saya ngeles organ tuh, ingat banget, seminggu 2 kali, terus ngeles bahasa Inggris, oh terus ngeles ini, ngeles itu, kebanyakan kan gitu ya, pokoknya semua anak kecil gila ngelesnya banyak banget. Itu kalau komputer ya, kalau kita pikir-pikir tuh hard drive-nya penuh, saya nggak nyesel. Tapi saya bersyukur banget saya bisa punya 2 orang tua ini tuh yang nge-push sampai sedemikian rupa, tapi saya pernah ngalamin satu kegagalan, itu, waktu saya SMA kelas 1 saya sempat nggak naik kelas, dan itu nggak naik kelas tuh kayak waduh malu-maluin banget kan, seakan-akan tuh dunia runtuh, apalagi kita harus mengulang, kan nanti ketemu orang baru, kayaknya tuh udah aib banget gitu. Papa saya pernah bilang satu hal sih, orang sukses tuh bukan orang yang nggak pernah jatuh atau nggak pernah gagal, tapi orang sukses itu adalah orang yang setiap kali dia jatuh, tersandung atau apapun dia jatuh, mau sampai gimana pun juga dia terus bangkit. Dia belum kalah kalau dia, masih terus bangkit gitu. Jadi asal kita nggak menyerah, asal kita terus mau melangkah, kita tuh pasti bisa mencapai satu tujuan tertentu. Itu yang saya pegang dan saya pegang. Kalau saya mulai terpapar sama kewirausahaan tuh dari mana, itu mama. Mama dulu ikut Amway.
Ya saya nggak sebut brand harusnya ya. Ah, ya udahlah, MUI mesti bayar endorsement. Jadi itu mama tuh SMA saya ingat banget. Nah, itu tuh saya jadi jualan dari pintu ke pintu gitu kan, karena nyari nyari uang jajan tambahan. Dari situ justru saya belajar pentingnya relasi, saya baca buku dulu tuh masih Rich Dad Poor Dad ya, masih dari Robert Kiyosaki. Terus ada satu buku yang bagus banget yang justru tanpa sadar tuh ngebantu saya sampai saat ini gitu loh. Karena emang saya orangnya tuh ekstrovert, sanguin, koleris. Ekstrovertnya tuh kalau di MBTI itu maksimal mungkin 90% kali, 90-95%. Sanguinnya juga sama pokoknya. Jadi emang saya demennya berteman, ketemu orang gitu kan. Mungkin kalau di sisi negatifnya orang bilang pecicilan, tapi sebenarnya yang kayak begitu mereka nggak mengerti bahwa saya merasa saya punya sedikit superpower ya. Kalau saya tuh bisa gampang bikin orang tuh nyaman, deket, ngobrol, nyambung gitu kan. Contoh kayak kita ngobrol kayak begini, karena ya memang ya itu kekuatan orang sanguin gitu. Cuman kadang ngomongnya loncat-loncat gitu kan. Dan sebagai ekstrovert emang demen seperti itu. Jadi justru pas lagi tadinya kan di sisi yang SMA itu kan akhirnya jadi IPS tuh. Terus habis itu karena pernah nggak naik kelas lah apa segala macem kan. Kayaknya kesannya tuh kok gagal banget nih gitu. Tapi ternyata pas jualan kok lancar ya. Jadi ada plus minus gitu kan. Dan saya ada satu buku yang waktu itu saya dapat namanya Question Are the Answers, itu dari Alan Pease. Sekarang udah nggak terbit lagi kayaknya, itu pertanyaan adalah jawaban. Jadi sebenarnya kalau dalam hal jualan, dan itu akhirnya saya derivatifkan dan sampai sekarang saya ngajar tentang teknik penjualan itu tuh dari sebagian dari buku tersebut gitu. Itu yang ngebantu saya juga untuk bangun relasi pada saat saya waktu ngerantau. Jadi kalau dari kecil ya ngelihat dari perkembangannya seperti itu. Dari buku tersebut justru dari yang ikut MW ya, itu saya tuh benar-benar dapat inilah apa, persepsi tentang finansial yang berbeda, persepsi tentang dunia yang berbeda, dan kita tuh hidup di dunia yang sebenarnya tanpa batas. Tapi mungkin di situ karena anak kecil ya, jadi saya ngelihatnya masih sedikit gitu loh. Jadi saya ngelihat peluang tuh kayaknya apaan sih gitu kan, masih masih ya gitulah, masih hidup di bawah ketiak orang tua gitu. Nah, ya singkat cerita dari buku-buku tersebut, terus tadi pertanyaan adalah jawaban, itu tuh benar-benar jadi kalau dalam penjualan kita tuh sebenarnya asal kita bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, itu tuh kita bisa jualan dengan cepat gitu loh, asal kita bisa tahu hot button-nya. Dan itu tuh terus akhirnya digali digali digali. Kalau kembali lagi tadi ke kisah si Papa itu adalah orang introvert, melankolis, pragmatis. Nah, kalau Hmm. kita bilang seperti itu, ya ya kita berlawanan arah. Gitu kan, secara nggak langsung. Nah, kembali pas akhirnya saya lulus SMA, terus saya pergi kuliah nih, saya ngerantau ke Melbourne waktu itu. Dan saya bersyukur banget tuh papa mama dukung, itu mereka kerja dengan ya kerja keras banget lah untuk bisa sampai ke sana, bisa ngirim anak ke sana gitu kan, biayanya nggak murah. Dan itu 2003 ke 2005 itu dolar naik gila-gilaan tuh, dari 2.500-an rupiah kan ke dolar Australia, mungkin sampai pas saya lulus itu sekitar 8.500-an. Efektif budget tuh cuma tinggal sepertiga gitu loh. Jadi ya semester pertama saya masih dibiayain full segala macem, dan ya nggak apa-apa gitu. Tapi dengan apa ya, saya kan sadar diri juga ya di sana, dengan kepepet seperti itu kan kita nggak bisa boros-boros foya-foya kan. Semester kedua saya akhirnya bilang sama papa, "Pap, saya mau cari kerjaan deh, part-time." Terus akhirnya saya kerja, di ini, kerjaan pertama tuh ngitung stok di kayak kayak apa ya, kayak bukan perusahaan, kita tuh ada perusahaan outsourcing, tapi di-hire tuh jadi kayak per project untuk ngitung stok dari kayak Myers, David Jones tuh kayak apa ya, Parkson, kayak Hero, tapi yang sifatnya fashion gitu loh. Jadi, swalayan lah atau serba lah gitu kan. Nah, itu yang nyeken-nyeken tuh, nyeken-nyeken barcode, cenit 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 gitu. Ya Hmm. kerjaannya cuma paling 3 hari di toko ini, 4 hari di toko sana gitu kan, tergantung kebutuhannya mereka berapa banyak orang dari perusahaan outsourcing ini yang dikirim, gitu ceritanya. Jadi, saya di situ mulai kerja, saya bilang kan, si papa bilang, "Udah kamu yang penting fokus aja kuliah, jangan sampai ada yang gagal, jangan sampai ada yang fail, karena kan berarti harus ngulang, harus bayar ulang, biayanya mahal. Satu mata kuliah aja tuh kayak waktu itu 2.500-an, berarti sekitar 25 jutaan loh itu, kan gitu, 1 semester, makanya kan lumayan, kali 4 gitu kan, 4 mata kuliah. Jadi, ya benar-benar,
Akhirnya ya pokoknya bilang nggak usah kerja lah, tapi saya kekeh, saya bilang, "Nggak apa-apa deh, setidaknya papa mama tuh udah biayain, kuliah, jadi buat biaya hidup saya coba cari sendiri. Minimal dari kos, transport, makan tuh saya bisa cover lah, mungkin beli-beli buku gitu kan, masih cukup lah," gitu. Jadi ya karena kan ya pada saat itu juga saya ingat masih ada adik yang masih kecil dong, nanti kan papa kan harus pikirin juga biayanya ke sana gitu loh. Ya udah pas itu saya kerja, terus habis itu di semester kedua tuh saya dapat kerjaan pertama di situ, terus saya dapat kerjaan lagi di KFC. Saya kerja juga KFC. Jadi dari kasir, ngobak-ngobak ayam gitu kan. Tanpa sadar semua hal-hal kecil yang diberikan ya istilahnya dari tadi musik, terus dari nggak naik kelas, dikasih penyemangatan sama papa, terus MLM-nya mama, daya juangnya si mama, dari cara dia kasih buku-buku untuk belajar mindset, terus sampai masa kepepet pada saat lagi di Australia dulu, dari dolar yang naik gila-gilaan, saya sampai kerja. Jadi saya kerja di 2 tempat tuh di semester kedua. Semester ketiga saya nambah satu tempat lagi tapi ilegal. Karena anak rantau tuh cuma boleh kerja seminggu 20 jam. Jadi ya 20 jam itu kalau lewat dari situ tuh kita bisa dideportasi seminggu ya pokoknya. Tapi saya padetin, jadi pokoknya benar-benar saya nyusun jadwal kuliah tuh Senin, Selasa, Rabu, kuliah kelasnya kalau bisa penuh dari pagi sampai malam. Terus, Kamis sampai Minggu udah saya kerja. Kerjanya gitu, tarik hitung stok, entar ada shift di KFC, terus nanti ada yang ini, jadi, pekerjaan ketiga saya tuh tukang nyuci piring di restoran Chinese. Jadi kalau di restoran Chinese itu kan ada yang nasi, lauk-lauk tuh kita yang sendokin. Nah, itu kayak kayak tempat itu ya kan harus selalu panas. Jadi itu kalau udah kering nanti kita tuker tempat baru biar kelihatannya lebih bersih, kita cuci. Jadi gitu, sama melayani customer atau apa. Karena saya kerja di KFC, saya tuh dapat banyak sekali ini saya anak-anak jebolan KFC itu saya senang banget karena apa, waktu itu saya belajarin banyak mereka punya standar operasional prosedurnya tuh sangat-sangat detail banget gitu. Jadi kita anak baru, mereka tuh KFC di sana itu kan pokoknya cari tenaga kerja kan paling murah ya. Paling murah itu tuh adalah anak-anak usia 15 tahun. Kalau kita usia 15 tahun itu gaji itu cuman 40% dari UMR. Jadi setiap kita naik umur 16 tahun tuh nambah 50%, ya kan. Sampai nanti umur 21 itu benar-benar tuh kita dapat full istilahnya UMR-nya gitu kan. Jadi, waktu itu saya dapat tuh pertama kali gaji dari KFC itu cuman $11 apa per jam. Ya lumayan sih kalau dibandingin Indonesia ya. Bisa lah kerja 1 jam itu kita bisa makan lah intinya gitu loh. Ya kira-kira seperti itu. Nah jadi, ya singkat cerita itu saya kerja pokoknya saya pantengin. Terus saya mulai ngerintis bisnis tuh juga sama karena yang tadi, pengalaman dari Amway. Tadinya saya ngelihat saya pengen nih ke Amway gitu loh istilahnya. Pengen supaya, jualan juga lah di sana, cari duit tambahan kan, tapi ternyata sistemnya mereka masih belum connect, kalau nggak salah dulu tuh musti cari upline lagi, musti cari ini itu segala macam, ah udahlah akhirnya ribet, udah mendingan saya pikir udah saya kerja aja, nanti cari peluang lain. Nah, Tuhan punya rencana lain justru di situ, karena saya dulu saya demen bantu orang kan, saya selalu bilang ada 4 esensi kewirausahaan. Yang pertama tuh peluang ada di mana-mana, tapi yang paling penting tuh untuk ngelihat peluang tersebut, itu yang nomor 2, fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu. Duitnya akan datang belakangan. Maksudnya apa? Fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu, saya dulu bikin komunitas anak rantau. Jadi fokus karena kan saya anak rantau, saya pertama kali datang sana saya nggak punya teman, itu dianterin sama mama loh, mama nemenin semingguan waktu itu. Seminggu apa di-extend 2 minggu deh, jadi nyari kos-kosan, terus habis gitu, ya nyari makanan, apa, perkakas di sana, nyewa nyewa ini apa, cari rice cooker, cari apa, ember, gayung, wow, kasih kasih seorang ibu itu emang paling inilah ya, dia dia ngelihat anaknya juga kan di sana benar-benar harus stabil dulu gitu, benar-benar dia nemenin. Nah itu, saya nggak punya kenalan apapun dan saya di sana dapat belajar itu dari teman-teman yang saya ketemu di kampus. Sampai saat ini ada satu teman yang namanya Susanti itu yang sampai saat ini tuh dia tetap jadi teman ya, dan dia tuh yang dulu ngasih saya link, karena dia udah dapat kos-kosan, dia datangnya lebih awal, saya datangnya kan udah terlambat tuh di hari terakhir pendaftaran. Jadi dia yang ngasih di apa ya, ibu kosnya tuh masih punya inilah istilahnya, punya satu kamar lagi tapi jalannya rada jauh, beda rumah. Ya udah nggak apa-apa, saya tinggal di sana kontrak setahun. Ya itu
Jadi benar-benar kisah perjuangan. Nah, saya dapat pengalaman ini di setiap awal semester, semester kedua, ketiga, keempat tuh saya ikut volunteer di kampus. Saya bagikan pengalaman ini, gimana caranya kamu tuh beradaptasi terhadap semua anak-anak mahasiswa yang datang, yang anak rantau. Makanya saya jadi akhirnya punya komunitas anak rantau dan dari situ jadi bisa ngerintis beberapa unit bisnis gitu ceritanya. Jadi si anak-anak rantau ini ya saya selalu bilang sesama anak rantau harus saling jaga karena kita nggak punya siapa-siapa kan di kota tersebut gitu. Jadi ya itu hal-hal kecil yang ya papa selalu ngajarin bertemanlah dengan siapapun, kapanpun, dimanapun ya papa selalu bilang kayak gitu juga. Jadi ya apa sih 1000 teman itu kurang, satu musuh itu kebanyakan gitu. Kalau papa kan ya karena dia kan melankolis flekmatis toh. Ya bagus juga sih. Jadi maksudnya saya belajar seperti itu justru, dengan adanya dari papa mama yang dari kecil ngajarin kayak gitu, terus ada si MW yang emang namanya kita harus prospekin ya, harus berbicara dengan orang-orang asing. Jadi pada saat saya lagi terjebak bukan terjebak, saya di sana di kota baru, negara baru, berani-berani aja untuk ikut ngomong gitu loh sama orang, untuk kenalan, untuk ini itu dan sebagainya. Jadi itu semua hal-hal kecil yang kira-kira mendukung lah. Ini saya ceritanya sampai di situ dulu kali, kalau nggak nanti kepanjangan. Ditanyanya Oke. sedikit, terus gue cerita 1 jam. Ya, jadi, Bapak kan tadi bilang bahwa, papa itu mendidik sangat keras gitu. Hmm, Itu kan agak twisting tuh, Pak, dengan akhirnya Bapak di SMA sempat tinggal kelas gitu. iya. Apakah Nah, didikan yang sangat keras itu tidak membuat Bapak jadi, berlatih untuk belajar, rajin dan mmm, sebagainya atau gimana, Pak? nih ini pengalaman yang saya juga bilang dan ini real banget yang saya temukan ya. Kalau kalau anak tuh terlalu dikekang dan diatur, begitu dia jadi gini loh, ada kalimat, "Rules are made to be broken." Aturan itu dibuat untuk ya tidak dilakukan. Itu sebenarnya karena gini, manusia tuh nggak suka diatur pada dasarnya. Semakin diatur, semakin gitu. Dulu waktu SD tuh, wah disabetin. Saya tuh benar-benar kalau lagi ini mau ulangan gitu ya, itu saya nggak inget pastinya, tapi mereka cerita kan dulu tuh disabetin, banyak orang-orang juga cerita gitu. Jadi benar-benar si Clemens kecil ini tuh punya banyak luka batin gitu kan. Nah, pada Mmm. saat papa sempet sama mama tuh ikut yang penyembuhan luka batin tuh dari karismatik kan, persekutuan doa. Dari situ mereka sadar tuh kelas 5 SD itu pemulihan keluarga pertama sih. Jadi benar-benar, dulu Clemens tuh bandel banget katanya. Saya juga nggak tahu, katanya kata tetangga-tetangga tuh ya, kan kita kan tinggal di satu tempat tuh kan udah dari semenjak saya lahir tuh nggak pernah pindah tuh. Terus tetangga terjemput juga ada tuh, si Tante Gina juga bilang katanya, "Iya, Clemens mah dulu bandel banget. Emang saya bandelnya kayak apa sih?" Gitu kan. Terus, "Iya dulu berantem, bisa lari ke rumah tante, ngambil pisau," gitu kan. Loh, oke. Terus lari keluar, a apa, anak yang berantem sama dia mah udah kabur kemana gitu. Terus si Clemens-nya katanya nyayat-nyayat pohon. Wih, saya mikir, "Gila itu psikotik banget gue ya." Jadi mungkin karena anak kecil yang dimarahin seperti itu, terus dipukulin, disabetin, jadi punya satu repress emotion. Repress emotion itu jadi, apa ya, luka batin dan dia tidak bisa luapkan. Akhirnya jadi mungkin ya jadi nggak mau diatur, jadi marah-marah gitu kan. Nah, ya singkat cerita justru itu adalah momen pemulihan di mana pada saat setelah papa mama minta maaf ya, waktu itu kan diajarkan untuk minta maaf nih, mana ada orang tua diajarin minta maaf, mana kecil loh kelas 5 SD gitu kan. Tapi ternyata di situ malah jadi satu momen untuk, mmm, ya pemulihan keluarga justru di situ. Katanya pada saat waktu pas saya dengar papa sama mama sharing itu si papa cerita, setelah itu terjadi besokannya tuh 180 derajat berubah. Biasanya kayak nggak pedulian, terus habis itu marah-marah atau apa, teriak-teriak, tapi bisa nanyain gitu, "Papa mama lapar nggak? Mau dibikinin mie nggak?" Gitu, anak 5 SD. Nah, jadi itu perubahan yang terjadi. Cuman ya ada plus ada minus lah ya. Mungkin karena biasanya diketatin, terus tiba-tiba dilonggarin, ceder. Mmm. Ya ya Gitu. ya 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 Tapi ya. tapi tapi kalau misalkan justru kita kalau saya bilang nih, pada saat saya waktu dari Jakarta nih, itu, saya tipikal orang tua yang masih, ya mungkin culture Asia kuno lah ya. Jadi kalau pulang malam tuh salah gitu kan, kayak kalau pulang dari sekolah tuh misalkan udah gelap nih, tapi belum sampai rumah tuh kayaknya tuh udah kalau kalau misalnya ngelayap gitu pergi waktu SMA nih ya sama teman-teman tuh kayaknya udah dosa banget gitu rasanya kan. Mmm. Ya wajar wajar. Itu karena kan ya mungkin keamanan atau apapun itu alasannya terserah ya. Tapi pada saat saya waktu di Australia, itu kayak seakan-akan tuh,
wah lepas, nggak ada yang ngontrol. Jadi Iya. apapun apapun yang saya mau coba, saya pergi coba gitu loh. Kalau saya mau kerja, ya saya kerja gitu kan. Karena ya justru di situ kita tuh diberikan, makanya saya selalu bilang anak rantau itu pasti lebih kuat daripada anak lokal. Kenapa? Seperti pada halnya ya perantau pasti lebih kuat daripada pendatang lebih kuat daripada penetap. Maksudnya itu. Karena biasanya kan yang perantauan pasti kerjanya lebih keras, double. Kalau yang penetap itu kan udah punya zona nyaman, udah punya mungkin rumah, udah punya ini itu dan sebagainya. Jadi um, itu jadi apa ya? Jadi satu titik-titik juga yang mungkin mengubah sih kalau dibilang. Jadi pada saat udah lepas bisa mengalami ya semuanya, dari situ kita bisa memilah gitu loh, yang mana yang baik, yang mana yang tidak, yang mana yang sebenarnya tuh lebih lebih bisa maju atau enggak. Karena kalau misalkan saya akuin pada saat waktu masih tinggal di benar-benar di bawah aturan mainnya orang tua, itu tuh banyak hal yang mungkin kayak contoh deh gini, kita mau bisnis, tapi kan mereka taunya kalau misalkan bikin duit itu adalah dengan cara kerja sebagai profesional. Itu sebagai contoh dan itu akan mengalami pertentangan dan saya yakin di Indonesia pasti banyak yang mengalami pertentangan seperti ini. Dan ya itu sometimes terkadang kita harus bisa step up gitu loh. Dulu waktu saya masih, istilahnya kerja full time, begitu saya berhenti atau saya pindah karir, saya dulu sempat jadi finance business manager di advertising company, Melbourne, Sydney, pada saat saya baru lulus kuliah, karena saya kuliahnya akuntansi keuangan. Itu juga panjang ceritanya. Nah, dari kuliah ini, tapi saya ngerasa saya lebih nyaman kerja di KFC. Karena, saya kan udah lulus nih, jadi Senin sampai Jumat saya kerja di finance business itu di advertising company, tapi Sabtu Minggu saya masih jaga shift 8 jam di KFC. Nah, pas hari Senin sampai Jumat tuh mau ke kantor tuh males banget, karena apa, kerjaannya tuh saya cuma duduk, terus nanti admin ya, masukin data, bookkeeping. Saya punya 2 staff, AR sama AP, itu hutang sama piutang. Tapi benar-benar kayak nggak semangat banget. Nah, kalau ngelihat orang-orang yang kreatif, yang campaign manager atau apa segala macam, mereka kalau meeting tuh kayaknya ketawa-ketawa. Terus habis itu mereka kalau kalau ini mau meeting sama klien, gue meeting dulu ya, perginya di kafe di pinggir pantai, di mana tempat-tempat, restoran. Nanti bonnya dikasih ke siapa? Ke akuntannya gitu kan. Terus pas pas pernah waktu itu ada ini, acara launching, bukan launching lah, ada gala event kan klien kita tuh, waktu itu klien kita tuh ini, kalau pernah dengar iRiver. iRiver itu kayak iPod, tapi zaman sebelum sebelum MP3 player lah gitu. Mmm, Jadi iRiver tuh dulu sempet sempet gede sebelum iPod keluar. Jadi ya iPod aja sekarang udah nggak ada kali ya. Jadi dengerinnya dari Spotify dan apa. Cuman itu perkembangan teknologi. Nah dulu tuh iRiver terus sama FHM, majalah FHM. Majalah FHM kan itu majalah apa ya istilahnya ya yang ceritanya supermodel, seksi-seksi gitu kan. Pas lagi ada acara gala, itu kantor diundang tuh. Akuntannya enggak. Jadi di situ saya memutuskan enggak lah udah saya full time di KFC aja deh. Kalau Sabtu Minggu walaupun capek fisik, tapi saya seneng. Saya kerja di KFC itu karena saya ketemu orang-orang, kan ekstrovert ya. Ketemu customer, ketemu tim, ketemu apa. Terus saya waktu itu posisinya sudah shift manager. Jadi ya saya senang aja gitu loh. Dan dari situ saya menyadari bahwa memang ya saya tuh lebih suka untuk ini keluar ketemu orang dan sebagai seorang ekstrovert sanguin ya kekuatannya di business development, branding, marketing, ya kan seperti itulah. Tapi itu butuh proses juga untuk mengenali sampai sampai tahapan itu karena tadinya kan kuliah akuntansi keuangan, terus habis itu ini itu udah panjang lagi. iya. Dan Semoga menjawab. dan momen apa sih, Pak, yang Bapak buatkan ketika Bapak SMA sempat tinggal kelas gitu, dan Bapak kemudian bangkit lagi untuk mengejar ketertinggalan, sampai akhirnya Bapak bisa kuliah di Aussie gitu. Nah, Bapak kuliah di Aussie kan kemudian sempat, dibayarin sama keluarga, dan dari penjelasan pemaparan Bapak, kurang lebih saya dapat gambaran, saya nggak tahu nih, mohon konfirmasinya benar atau enggak gitu. Apakah Boleh. memang Bapak, bukan dari orang yang tidak mampu, bukan dari keluarga yang tidak mampu. Ya minimal, Hmm. Bapak cukup untuk, keluarga cukup untuk menyekolahkan, atau bahkan berlebih, Pak, gitu. Kalau saya sih mungkin bilangnya bersyukur ya, itu keluarga sih sebenarnya ya cukup lah. Kalau dibilang kaya raya sih enggak. Tapi kalau Mmm, dibilang papa mama tuh kerja keras, mereka ada atap, ada rumah, terus habis gitu bisa menyekolahkan, ya itu udah benar-benar berkat lah, akar yang diberikan.
gitu. Kalau dibilang berkekurangan sih enggak, tapi kalau ngomongin tadi begitu dolar naik seperti itu ya budgetnya mepet langsung. Jadi itu Ya, ya. benar-benar langsung udah ya mau gimana dengan budget yang ada udah sekolah udah dibiayain ya saya harus bisa bertahan lah intinya gitu. Oke. Gitu. Dan Mhm, waktu Bapak sempat tinggal kelas itu Bapak sempat down kan ya? Gimana cara Bapak bisa sempet. balik lagi untuk ngejar ketertinggalan dan sampai akhirnya Bapak kuliah di Aussie gitu? Masuknya kan Nah itu itu untuk sesuatu yang mudah juga. betul, itu momen pembentukan sih. Sebenarnya kita sebagai manusia tuh nggak boleh takut gagal dan harus pernah ngalamin kegagalan. Kenapa? Karena justru kayak tadi, justru yang bikin saya kuat itu pada saat itu, oh papa sih kesel udah pastilah. Malu dong, dia pinter Ya. gitu anaknya nggak naik kelas. Dan begitu saya sadar saya nggak naik kelasnya, tau nggak kenapa? Saya ngumpet-ngumpet main PlayStation. Aduh Oke. waktu itu tuh, aduh beneran deh, mau ulangan aja saya main PlayStation. Terus pas lagi ulangan tidur dong, aduh gila itu kelewatan banget sih bener-bener parah. Tapi itu karena saya sadar saya salah kan. Satu, kita Hmm. kita harus terima dulu saya salahnya di mana. Terus yang kedua, perbaikannya seperti apa. Tadi Papa bilang kan yang orang sukses itu bukan orang yang nggak pernah jatuh, nggak pernah gagal, tapi orang yang terus mencoba mau segagal apapun, mau sesulit apapun, mau gimana pun juga. Colonel Hmm. Sanders ini nyambung nih. Si Papa cerita tentang Colonel Sanders, terus gue kerjanya sama KFC dong. Itu KFC. lucu banget ya kan. Itu dia bilang dia tuh ditolak berapa ratus atau berapa ribu kali sampai baru dapat investor untuk bikin KFC. Itu dia di umur 60 sekian tahun. Jadi ya dibilang mau mulai itu terlambat apa enggak, nunggu usia atau apa, enggak sebenarnya. Asal kita mau mulai, kita ngelangkah aja. Ngelangkah dan konsisten. Ya benar buktinya. Terima kasih Papa di surga. Bapak mulai baca-baca buku yang tadi Poor Dad Rich Dad gitu. Itu mulai sejak kapan Pak? Mulai SMA SMA, kah? SMA. SMA ya? Semenjak Dan MW itu. Makanya jadi ya semenjak saya MW. bilang MLM kalau emang influence-nya bagus, kenapa enggak? Itu kan sama aja kayak reseller sama dropshipper zaman sekarang. Ya. Ya kan? Jual produk orang lain terlebih dahulu. Nah, 4 esensi kewirausahaan itu ya tadi, ya sama. Nomor tiganya itu jual produk, barang atau jasa punya orang lain terlebih dahulu. Gitu. Dan di situ titik merubah mindset Bapak ya untuk kemudian mengejar segala ketertinggalan. Dan kenapa pilih Aussie Yes. sih Pak? Kenapa harus kuliah di Aussie? Nah, itu lucunya juga gini, karena pengennya sih Kanada ya, cuma kan nggak mampu tuh, jauh. Terus papa juga bilang, maksudnya, "Enggak lah, ke sana gila ngunjunginnya berapa belas jam." Nggak mau. Jadi ya udah yang paling dekat kemana? Malaysia. Kalau Malaysia mah mending kuliah di Indonesia, aku bilang. Sama aja ngapain di sana gitu kan, panasnya sama. Nyarinya negara dingin. Akhirnya carilah ya ngomongin Australia. Australia sempat bahas Perth, terus Sydney ada saudara-saudaranya papa lah di sana gitu kan. Tapi akhirnya saya memilih enggak, saya merantau sendiri aja. Karena kalau ada saudara-saudara kan kembali lagi dong ke bawah atapnya dengan aturan-aturannya yang mungkin berbeda serupa tapi tak sama. Ya, Tapi ya ya. akhirnya justru saya bisa mencari jati diri saya itu di Melbourne. Saya senang banget gitu. Bisa berteman, bisa kayak gitulah panjang. Oke. Gitu Dan ceritanya. waktu Bapak dari SMA kuliah di Aussie itu memang Bapak udah firm mau merantau, saya mau mengembangkan diri itu karena memang mindset Bapak juga sudah tercerahkan gitu ya Pak ya? Nggak juga, sebenarnya Oh mah nggak juga? takut-takut juga. Takut juga? Iya, itu saya ingat banget ya waktu mmm, waktu SMA deh, pas itu tuh baru pernah ada habis kayak ada operasi gitu loh, operasi yang bukan kayak apa sih, eee, kayak usus buntu. Itu Hmm. kan maksudnya ya gimana ya, mikir nanti kalau di sana kenapa-kenapa gimana, tapi emang sistemnya cukup bagus. Jadi sempat ada ketakutan-ketakutan, tapi ya kalau misalkan kita nggak coba ya gimana gitu loh. Dan itu Hmm. juga salah satu motivasinya. Kalau di sana tuh saya bisa 3 tahun S1. Oh, saya Oke. kebut sampai summer semester. Jadi benar-benar udah kuliah benar-benar saya padetin aja. Sampai ada disebutnya semester pendek. Jadi ada 2 semester panjang, 1 semester pendek, pokoknya saya kebut aja, genjot aja terus udah. Begitu intinya. Oke. Kalau biar biar mengejar ketertinggalan. Dan ya benar juga kan pada saat saya udah lulus, terus saya udah bisa mulai kerja, cari duit sendiri, yang lain di sini teman-teman kan masih pada kuliah, nyari skripsi dan sebagainya. So itu ya berkat dari Tuhan lah melalui papa mama. Ya. Dan kan Bapak ketika di Aussie kemudian keluarga memang akhirnya karena apa kurs dolarnya kemudian berubah gitu ya, Hmm, eee, jauh begitu dan akhirnya Bapak harus bekerja sendiri gitu. Nah Bapak betul. mengalami momen-momen ini nggak sih Pak? Momen kayak, "Ah kok gini banget sih hidup?" Gitu. Ada gitu nggak? Mmm,
ada satu momen waktu baru mulai kerja nih, Mmm, dan ini kalau ngomong sama mama tuh mungkin mama ingat gitu ya, di KFC kan, baru mulai kerja kan, terus ya baru shift kedua atau gimana gitu. Terus ada satu manajer sih emang, terus dia ngatain gitu kan, "Lu gitu aja bego banget sih, nggak bakal bisa sukses lu dalam hidup," disumpahin gitu, "Lu kalau mau maju dalam hidup," pokoknya ngomongnya gitu kan. Bahasa Inggris lah, orang bule gitu ya. Dan ya memang dibilang rasis itu ada nggak ada ya, ya ada juga lah, tetep lah, ya. namanya kita kan kita kan pendatang gitu kan, sama penetap, ya udah pastilah ada gitu-gitulah. Terus, akhirnya pas itu pertama kali dimarahin sama orang tuh di luar dari keluarga loh. Ya kan, itu gimana gitu. Jadi ya ya udahlah intinya, singkat cerita, terus teleponan dong sama sama mama kan, lagi duduk di pinggir jalan aja, di pinggir jalan duduk kayak bilang, "Iya tadi tuh diomelin, terus diiniin segala macem." Jadi ya ya begitulah, akhirnya terus merenung gitu kan, gimana ya, tapi di situ dapat penyemangatan lagi, mama kasih penyemangatan, papa kasih penyemangatan, ya dari situ ya terus melangkah aja. Pernah pernah ngalamin tuh, kok hidup tuh gini banget ya atau apa, mmm, pernah ngalamin kesulitan-kesulitan ya, tapi nggak pernah sampai benar-benar nggak bisa makan sih. Jadi kalau di sana Mmm, kan ya kita kerja kerja 1 jam bisalah makan gitu istilahnya, yang penting tuh bisa makan gitu kan. Jadi ya karena di sana mmm. kerja kan jam-jaman. Mhm, Susah nggak cari kerja di sana, Pak? Sebagai sebenarnya pendatang? sebenarnya ya, kalau dibilang nih, ini di seluruh dunia dimanapun saya sih tahu gini, kalau emang kita benar-benar niatnya mau kerja ya, jadi kita tuh nggak hitung-hitungan, asal kita tuh disuruh apa hayo, suruh apa hayo. Makanya yang tadi dibilang rasis ya atau bukan bukan rasis sih sebenarnya, dibilang susah apa nggak nyari kerja, sebenarnya kalau kita benar-benar mau kerja, gampang. Apapun itu mau kerja, nggak usah ngelihat ego dan sebagainya. Saya di sana pernah ngerintis bisnis nyuci mobil. Jadi saya tahu tuh kalau nyuci mobil tuh dari luar dulu, nyabuninnya gimana, semprotnya, sampai ngeringin dalam-dalamnya, segala macam saya tahu. Saya pernah bikin bisnis juga ada corporate cleaning, dengan Mmm. partner yang dulunya partner di sana, dari dia gedenya di Perth, kita bikin cabang Melbourne-nya lah waktu itu. Terus, sekarang jadi partneran lagi di Indonesia, walaupun itu kita cleaning-nya mau udah tutup, yang Melbourne tutup karena saya balik ke sini, terus dia dia juga akhirnya di Perth nggak lama, setahun 2 tahun kemudian nyusul juga di sini gitu, kita bikin lagi di sini. Dan kita sekarang bisa bisa berkarya sama Kemkominfo bareng untuk literasi digital, itu juga bareng-bareng gitu. Jadi benar-benar Mmm. Tuhan bukain jalan lah gitu kan. Jadi, ya kalau mau dibilang ya, kalau nyari kerjaan susah apa enggak, sebenarnya asal kita mau kerja mah bisa. Dan kalau kerjaan-kerjaan jadi, kerjaan-kerjaan yang makin makin orang nggak mau kerjain, itu peluangnya makin besar gitu loh. Kayak kayak pernah ada yang bilang, tukang sampah, itu sebenarnya kalau misalkan benar-benar ditekunin, itu pun bisa jadi gede loh. Karena bisnis recycling seberapa besar nilainya kan? Contoh-contoh seperti itu, Oke. begitu. Ada momen Jadi nggak jangan Bapak pilih-pilih. iya, Sorry. ad nggak apa-apa. Ada momen nggak di mana Bapak itu nggak kerja gitu, Pak? Jadi Bapak itu benar-benar misalkan aktivitasnya cuma kuliah, ada nggak momen di mana karena kan kayaknya dari perjalanan Bapak itu dari kuliah aja udah kerja gitu. Terus Iya, bangun enggak terus sih, sampai sekarang, ada momen nggak Bapak di mana nggak kerja gitu, emang nggak ada aktivitas bisnis, mmm, nggak nggak ada pernah. ya? Ah, oke. Karena, ya kalaupun misalkan waktu itu sempat akhirnya 2010 saya memutuskan untuk berhenti tuh dari KFC. Jadi Mmm, saya berhenti kerja full time, terus habis itu, 2010 saya ngerintis yang namanya property advisory, firm. Itu sebenarnya karena background-nya banyak, dulu saya ngurusin kos-kosan juga, terus saya mulai ada sewa rumah, terus saya jadiin kos-kosan. Akhirnya jadi kita mulai sewa-menyewa sampai akhirnya, orang tua murid yang tadi anak rantau tersebut tuh, komunitas anak rantau, 2008 saya sempat ngiklanin ya di Jakarta dari MIBT yang mau pergi ke Melbourne, daripada musti nyari rumah sendiri segala macem, ya sekarang udah bisa lock kamar dulu nih, karena kamar yang bagus-bagus tuh kan nyarinya susah. Itu kan contoh-contoh kayak gitu. Dulu saya ceritakan sama alumni bilang katanya, apa ya, kayak kayak bilang gini loh, "Kalau dulu saya musti beradaptasi, musti apa segala macam, ya kamu sekarang nggak perlu sesusah itu. Karena kan kamu udah punya saya, udah punya teman pertama nih di Melbourne," gitu ceritanya. Jadi dari situ ya akhirnya akhirnya berkembang terus orang tua muridnya ada yang bilang anaknya udah sewa, dia bilang katanya, kalau Om pengen beli bisa nggak?" Akhirnya saya jadi agent deh. Pertama belum tuh, saya lempar ke agent dulu teman saya, "Oh bisa," dapat komisi. Terus akhirnya ngambil agent license dan akhirnya mulai kayak gitu. Jadi, ya
kalau dibilang pernah sampai benar-benar nggak ada ini, ya setiap kali kalau misalkan emang lagi nganggur pun harus cari peluang-peluang lagi sih, begitu. Oke. Kata tadi, peluang ada di mana-mana. Ya, jadi ini Heeh heeh. relate banget nih Pak dengan, topik kita kan, practice makes perfect gitu. Jadi Bapak memang Mmm, melatih Bapak untuk terus mikir terus nih, jangan berhenti cari peluang, dan itu membuat Bapak jadi terbiasa untuk menghasilkan banyak karya-karya nih Pak. Bapak sekarang kalau nggak salah amin. lihat dari ini mungkin cuman ada di profile Bapak di LinkedIn misalkan, Bapak itu sekarang ada di 4 perusahaan gitu, 4 bisnis. Itu yang kelihatan tuh Pak misalkan. Kayaknya yang nggak Iya, kelihatan lebih banyak nih Pak. Bisa cerita nggak tentang bisnis Bapak yang kayak bisa banyak gitu di waktu yang bersamaan gitu? enggak, dibilang 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 itu tuh banyak, kita tuh semuanya masih merintis, karena saya tuh demen berpartner ya. Saya selalu Mmm, percaya bahwa, eee, dari semenjak saya di Melbourne pun karena saya udah ngelihat, sudah bukan lagi eranya untuk berkompetisi. kompetisi. Tapi sekarang eranya tuh untuk kolaborasi. Ya. Dan justru juga waktu pertama kali saya kembali ke sini, kita mulai bikin komunitas, itu juga sebenarnya tujuannya tuh supaya bisa mengumpulkan banyak pengusaha. Kalau dulu saya dari anak rantau, saya bisa bikin beberapa lini industri ya. Kalau Mhm, misalkan kita punya komunitas pengusaha, kita tuh pasti bisa punya peluang yang jauh lebih besar lagi. Kita tuh bisa bikin bisnis dan terbukti justru. Makanya dengan pemilihan partner-partner yang tepat. Makanya tadi kalau saya bilang pengenalan jati diri itu penting. Saya punya kekuatan di mana, saya punya kelemahan di mana, saya cari partner yang bisa mengakomodir. Jadi mmm, biasanya karena emang saya jago untuk jualan, business development, untuk kayak ini sales and marketing, branding, saya bikin ada yang branding agency dulu. Dari itu kan sebagai pilar pertama, kita udah bisa bikin branding sama marketing agency, terus nanti kalau misalnya kita mau bikin apapun kan bisa disupport dari pilar tersebut gitu loh. Gitu mmm, ceritanya. Jadi oke. bangun infrastrukturnya dulu dari situ kan. Dari agency terus kita bisa pakai nanti untuk kembangkan bisnis-bisnis kita yang lain gitu. Terus yang di LinkedIn ya, ya ada sih kita kerjasama untuk bikin pabrik skincare, itu juga namanya Sasmaya Beauty untuk teman-teman bisa maklun kalau teman-teman di sini kan Pak D. Jokowi bilang kan kita harus bangga menggunakan produk lokal dan kita tuh harus membangun ekonomi Indonesia dan itu kan visi misi dari The Entrepreneur Society sendiri kan untuk bisa Ya. mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi dan peluang dalam dunia kewirausahaan gitu. Jadi ya ini adalah pemenuhan dari selama ini kita secara sosial bangun komunitas, Oke. ketemu dengan teman-teman yang real, teman-teman yang tulus. Ya pasti adalah nanti kesalahan-kesalahan lah atau mungkin gimana, tapi kalau kita partnership secara tulus, kita mau bangun ini dengan sama-sama tanpa ego, pasti bisa besar. Oke. Ketika di awal Bapak mulai di Aussie gitu ya Pak, kemudian Bapak Mhm, mulai melihat opportunity untuk, orang-orang yang baru datang merantau untuk bangun komunitas gitu. ya, Dan, Bapak memang sudah melihat bahwa ya kita kalau mau sesuatu, we have to build the connection first gitu. Kita harus ya. bangun komunitas dulu gitu. Bapak punya that master plan, kayak sekarang Bapak membangun bisnis ini, Bapak memang sudah mempersiapkan master plan atau ya udahlah ngalir aja gitu, Pak? Sebenarnya gini, saya banyak ngerintis itu kan dari sebagai anak rantau di Melbourne. Saya nggak punya siapa-siapa, saya nggak kenal siapa-siapa, saya nggak punya relasi loh. Tapi saya tadi 4 esensi itu, saya kepotong ya tadi ceritanya, maaf loncat-loncat ya. Nggak Peluang ada apa-apa. di mana-mana, fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu, duitnya tuh akan datang belakangan. Yang ketiga tuh, jual produk, barang, atau jasa punya orang lain terlebih dahulu, sampai kita bisa ciptakan produk kita sendiri. Mmm, Jadi kita dulu aku jualan kartu telepon, jualan kosan orang, jualan tour and travel-nya orang lain. Aku istilahnya maklun. Jadi jualan ya. Terus sampai yang keempat itu modal itu penting tapi bukan suatu keharusan. Kebanyakan orang berpikir tuh modal cuman finansial. Sebenarnya modal itu saya bisa dapetin tuh dari waktu itu otak, waktu, tenaga, ide, otot, relasi itu semua adalah modal kita. Waktu mmm, saya bikin yang tour and travel, itu sebenarnya tadinya saya pikir gini, kan saya ngambil margin kan, saya jualan. Biasa kalau dagang itu kan ya kita jual, kita ngambilnya mungkin bisa ada untungnya berapa, kita bisa hitung. mmm, Saya pikir kalau misalkan saya bisa bawa 10 sampai 20 orang untuk ngikut yang tour harian. Jadi pergi pagi pulang sore nggak nginep. Waktu itu ke travel agent yang ada di tengah kota, Extra Green, EEPT, kalau teman-teman yang dari era itu mungkin tahu, nggak tahu masih buka apa nggak sekarang ya. Mmm, itu biasa satu kepala 75 sampai 150. Mungkin sekarang ya
seiring waktu itu kan 2000 udah tahun 2000-an ya. Jadi sekarang mungkin 200-an kali, tapi anggap 75 sampai 150 tergantung jarak, setengah hari atau 1 hari. Saya pikir kalau saya bisa dapetin, saya bisa bawa 10 sampai 20 orang, saya bisa dapat diskon nggak dari situ? Saya mau makan diskonnya. Tapi ternyata travelnya bilang, "Loh kalau bisa gitu kenapa nggak kamu sewa bus sendiri aja, charter." Emang charter berapa? Ada bus kecil, sedang, besar. Ada yang bus kayak, dua 25, 40 sama 57 kalau nggak salah, itu kursinya. Nah, terus Hmm. saya hitung-hitung, kalau yang paling gede 57 itu berapa gitu kan, 1.200 sekian dolar. Jadi anggap 1.300 deh biar ngitungnya gampang. Nah, dari situ akhirnya saya pikir, "Oh ya udah saya coba ini deh, kapan bayarnya untuk ngelok tanggal itu minimal pembayaran tuh kapan terakhir? Oh, seminggu sebelumnya." Ya udah, saya taruh iklan, bukan iklan lah, saya pasang di majalah dinding, dulu majalah dinding di kampus-kampus men, tebar flyer gitu-gitu tuh bener-bener, kalau sekarang enak media sosial tuh cepet banget gitu kan, tapi zaman dulu tuh bener-bener ya tempel di mading, terus Ya, entar ditempel poster di mana, terus dirobek lah, entar dia buang, entar apa, tapi itu akhirnya jadi word of mouth marketing ya, bener-bener, ya mulanya dari situ sih, gitu loh. Terus pokoknya saya bilang, buat teman-teman yang baru datang ke Melbourne, bahasa Inggris ya, saya bilang, "Kalau misalnya pengen ngelihat nih keindahan kota Melbourne dengan tur murah," gitu. Jadi tadi 75 sampai 150 kan, karena harganya 1.300, anggap saya taruh $50 untuk semua orang yang pakai kartu tanda pelajar. Itu kan udah diskon 25 dari yang paling murah, tapi kita rute seharian loh. Jadi itu udah benar-benar bukan setengah harga lagi, mungkin 40% kali bayarnya buat yang punya kartu tanda pelajar kan. Tapi 50 kali 50 aja itu udah 2.500, dipotong biaya bus 1.300. Dan itu saya nggak serakah, saya tahu anak-anak rantau kan duitnya kayak saya mepet ya. Jadi kalau udah jalan-jalan ke sana kan mereka pasti pengen jajan, pengen makan. Itu ya, saya masukin makan siang loh termasuk. Nggak ada dulu day trip makan siang termasuk tuh nggak ada. Jadi itu hmm, benar-benar, anggaplah tadi 2.500 kurang 1.300 ya, jadi masih ada 1.200. Saya tuh bisa bawa pulang cuman pergi 1 hari aja tuh 500 sampai $700. Itu hmm, tuh kalau busnya penuh ya, dan itu tuh udah kayak gaji seorang akuntan full time kerja seminggu gitu loh. Jadi dalam ya. 1 hari Sabtu gitu kan. Nah itu yang tadi saya bilang modalnya apa? Modalnya tenaga iya, waktu iya, ide iya. Tapi, ya istilahnya nggak pakai modal finansial, karena apa, begitu mereka bayar tuh, bayar duluan nih karena kursinya terbatas gitu. Begitu udah dapat 1.300 aja, langsung bayar busnya brek, lunas. Sudah deh gitu, itu namanya PO kalau zaman sekarang kan. Jadi Ya, itu yang ya, saya ya. selalu selalu bagikan sih gitu. Oke. Jadi Mhm, apakah dari pengalaman itu kemudian Bapak bangun di Entrepreneur Society ini, Bapak bangun komunitas betul. dulu, kemudian nanti mungkin bisa dilihat gitu opportunity-opportunity lain yang bisa dibangun begitu ya, Pak ya? Betul. Jadi saya Ah, tahu, karena dulu dari anak rantau itu saya jualan kartu telepon. Karena apa? Mereka pasti perlu telepon ke orang tuanya mhm, kan. Terus ya, habis itu kos-kosan, kebutuhan dasar lagi. Kos-kosan juga karena saya keliling nyari kos-kosan, saya sama ibu kosnya bilang, "Ini ada berapa ruangan yang kosong? Boleh nggak kalau saya yang iklanin? Kamu nyarinya berapa? 100. Kalau 100 boleh nggak saya nanti jualinnya 110 atau 115 gitu kan. Tapi saya fotoin, terus saya yang tempel-tempelin nih di kampus gitu, nanti saya yang ajak mereka datang untuk inspeksi, kayak property agent. Tapi ya gitu, tapi itu kan kontrak di sana tuh 12 bulan minimal. Jadi ya ya, setelah mereka deal di awal semester, ya udah itu ada passive income lah sampai 12 bulan. Jadi saya ngurus tuh ada kali seratusan anak dulu gitu kan ya setiap awal semester, wow, lumayan buat nambah-nambah gitu kan. Jadi bisa bisa dapat ya pasif lah sebulan 1.000 $2.000 tambahan gitu, itu yang nambah-nambah justru. Nah dari situ terus habis itu jualan, tadi travel. Dari travel ini terus akhirnya nyambung dari kos-kosan, tadi masuk ke orang tua muridnya yang mau beli, akhirnya referensi ke real estate agent, dari referensi real estate agent akhirnya jadi kita buka real estate agent sendiri, semuanya nyambung. Cuma mhm, gara-gara ngurusin dan ngebantuin, cuman fokus bantu orang lain dulu, cuman fokus bantu anak rantau. Nah bayangin kalau di Indonesia dengan ilmu yang saya punya, pengalaman saya dulu di KFC sampai ke area manager, area training. Jadi saya pegang ada 5 toko, eee, paling rame di pusat CBD kota Melbourne. Itu wow, saya ngurusin dari trainingnya, dari induction timnya, rekrutmen, sampai training restoran-restoran manajernya. Makanya saya ngerti yang disebut dengan SOP perusahaan sampai kelas 6 segala macam. Ya itu semua adalah hal-hal kecil yang Tuhan bentuk sih sebetulnya gitu. Jadi saya sekarang kalau berbagi pun berdasarkan dari apa ilmu-ilmu yang saya alami, pengalaman-pengalaman perjuangan, dan saya di sana juga banyak mentorship session, saya ikut
seminar-seminar gitu kan. Saya juga ikut belajar di sana, ya itu yang saya justru collate jadi satu kurikulum yang saya bawa untuk saya ajarkan di The Entrepreneur Society sih, Oke. begitu. Waktu di Aussie itu nggak ada saingannya, Pak? Nggak ada orang yang melakukan hal yang sama dengan Bapak? Banyak, Oh, banyak kalau juga? kalau ngurusin anak rantau itu kan dulu saya scope-nya cuman di Deakin Uni, di kampus saya kan. Terus mulai turnya Oh, nyebar anak Monash, terus mulai anak Swinburne bilang, Clems kalau dari luar kampus boleh nggak ikut?" "Boleh lah, ajak aja." Makin lama makin banyak, akhirnya setiap kampus bisa jalan-jalan sendiri kita. Tadi PIC-nya mereka, tadi duit saya bagi lagi sama yang, tour guide-nya, jadi saya bagi. Kayak waktu itu ada si Arman ya, dia dari ini, anak exchange student dari UI gitu kan. Terus ada ya bikin tur-tur begitu, kita ganti-gantian. Mmm, ya ya gimana ya, berarti sebenarnya ada berka orang yang melakukan hal yang sama dengan Bapak juga ya? Ada saingannya ya banyak sebenarnya? banyak, dan akhirnya Oh, sekarang pemerintah pun ya, kalau dulu kan saya welcome dengan ini, saya bikin ada kayak bukan buku lah, kayak 2 lembar tuh kayak, apa sih, informasi tentang gimana bertahan hidup di kota Melbourne. Terus mhm. mungkin mungkin, Pemdanya kota Melbourne tuh ngelihat gitu bahwa ini ada satu kebutuhan. Akhirnya sekarang mereka udah bikin di kalau di setiap di airport aja tuh ada penyambutan khusus untuk international student. Karena itu devisa negara gede Oh, banget mereka kan. Jadi ya ya. ya kalau dibilang sebenarnya saingan mah ada, cuman kan kita bisa berinovasi untuk bikin kayak tadi nih, yang jualan kartu telepon. Saya cerita. Jadi 2003 akhir semester kedua itu ya, itu ada orang Malaysia yang saya urusin waktu penerimaan mahasiswa baru. Itu dia malam-malam jam setengah 11, jam setengah 12 dia nelpon, suara sesenggukan dia bilang katanya dia butuh mmm, beli kartu telepon, kartunya habis, dia musti urgent telepon orang tuanya. Saya nggak tahu masalahnya apa. Zaman dulu tuh nggak ada Google Maps, terus saya tanya, "Dia tinggal di mana?" Saya nggak tahu. Terus saya tanya, "Biasa pulang naik kendaraan umum apa?" Nah, zaman dulu kalau kalau kendaraan-kendaraan umum itu tuh pakai selebaran. Jadi saya pegang banyak banget selebaran tuh, rute bus 767, rute bus ini, Ya. dan itu tuh mereka detail per tempat berhenti itu ada jam dan menit. Kalau Mmm, Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu itu jadwalnya beda. Jadi mmm. pas saya ngelihat dia pulang bus 767, "Oh, kamu biasa turun di mana?" "Turun di sini." Saya ngecek di selebaran saya kan, ya itu udah nggak ada lagi busnya. Jadi gimana kalau Oh, udah nggak ada bus, dia mau pergi, kan anak rantau, kita nggak ada mobil, orang yang namanya ya. mepet di sana kalau naik taksi mahalnya segimana-gimana gitu kan. Akhirnya Mmm, terus mau nelpon pakai handphone juga mahal banget waktu itu, zaman dulu nggak ada kayak kita kayak gini, Zoom, terus apa ini free pakai data, paket data udah ya. murah. Dulu mah mahal, itu mesti dari telepon kabel, dari telepon umum atau telepon kabel, telepon ke server, terus masukin PIN yang di kartu yang digesek itu, baru udah beli pulsa prabayar, baru ditransferin telepon ke Indonesia atau kemanapun itu, ke Malaysia, ke Cina dan sebagainya. Dulu Mmm, kartunya tuh Sunshine, Be Happy, nggak tahu masih ada apa nggak sekarang. Indochina, Viet, Indoviet gitu-gitu. Jadi banyak kartu-kartu itu yang akhirnya terus si anak ini kan sesenggukan. Terus saya bilang, wah busnya udah nggak ada. Terus toko di dekat-dekat daerah kita tuh tinggalnya tuh kayak anggap Jakarta kita di Tangerang deh. Jadi kayak 30 kilometer dari pusat kota. Jadi mmm. benar-benar toko tuh jam 6 udah tutup, paling malam jam 9. Bus paling malam jam 8.30, jam 9. Paling ada tram. Tram itu tapi rutenya nggak ngelewat. Jadi sifatnya mereka tuh kayak kayak gurita dari pusat kota, jalurnya ke sini gitu kan. Nah, nanti di antara jalur-jalur tersebut rutenya disambungkan sama bus. Udah nggak ada busnya ya udah kita Oh, udah diem di rumah deh tuh. Akhirnya saya bilang sama dia, "Udah kamu ini aja deh, udah jam segini, masa saya suruh dia pergi ke pusat kota, yang masih buka emang cuma di pusat kota, tokonya bisa 24 jam. Enggak sih, sampai malam doang paling jam 10, jam 11 gitu. mmm, Zaman dulu ya. Jadi benar-benar mau beli gimana dia urgent, suara sesenggukan, dah saya bilang, "Kamu pakai kartu saya aja, nih kamu catat PIN-nya ya." Terus dia bilang, "Nanti aku bayarnya gimana kelas bahasa Inggris?" Saya bilang, "Ya nggak apa-apa, udah kamu pakai aja lah," gitu kan istilahnya. Dari situ, mmm, ya udah, ternyata saya kepikir nih, zaman dulu kalau mau beli kartu telepon susah ya. Nah, dengan saya kan setiap awal semester penyambutan mahasiswa baru tuh di kampus volunteer. "Halo, selamat datang ke Melbourne, selamat datang ke Deakin," gitu kan. Di sini, perpustakaan, di sini apa, fakultas ekonomi, fakultas saya nganter-nganter orang kan. Jadi pada saat lagi seminggu orientasi pertama, itu saya bisa jualan banyak kartu itu. Kan di situ kan mereka mau nanya-nanya, nanyanya sama saya kan, karena kita udah ya. bantu mereka, kita kasih informasi gratis, ya jadi kepercayaan jadi gini sistemnya kalau misalkan mereka mau beli, mereka transfer dulu. Zaman dulu internet banking di sana udah canggih, saya tinggal ketik, masuk, itu udah bisa terkonek langsung gitu loh. Jadi kelihatan, oh duitnya udah masuk, saya gesekin, saya pakai SMS. Jadi mereka nggak perlu beli-beli, nggak perlu pergi jauh-jauh.
Jadi mungkin saya pelopor jual pulsa online. Tapi ya begitu Iya, iya. sistemnya manual semua gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Itu benar-benar jadi orang-orang pada bilang, "Udah kalau mau beli kartu sama Clement saya tuh gampang, nggak perlu kemana-mana." Karena kan lagi musim dingin, musim panas kan di sana kan, Iya, gitu. oke. Contoh-contoh. Iya, iya. Kan di zaman sekarang ini Pak agak bias ya gitu. Karena kan kita bangun bisnis. Terus tadi Bapak sudah punya prinsip nih. Satu prinsip pertamanya adalah kalau kita mau bangun bisnis itu kita kayak harus bantu orang dulu. Benar ya Pak ya? Betul. Nah, cuman sekarang kan agak bias nih. Banyak kemudian usaha, bisnis, brand gitu ya, yang kayak melakukan banyak kamuflase lah Pak. Seolah-olah sepertinya baik, sepertinya menolong, membantu, but behind that, it's just a business gitu loh. Nah, Ya. gimana Bapak menjaga supaya Bapak tetap nih fokus bahwa ya kalau gua bantu, gua mau benar-benar bantu secara tulus gitu ya. Mhm. Karena kan kadang-kadang kita juga ada dalam situasi orang mikir kita, "Nih apa-apa nanti di bisnis ini Mister Cuan nih," gitu. Nah, gimana Bapak Ya. menjaga itu, Pak? Mmm, kadang gini ya, itu tuh musti dialami. Jadi kalau diceritakan tuh kesannya gini loh, "Emang kamu orang baik?" Terus kita Iya, bilang, "Iya saya orang baik karena saya gini-gini." Jadi percuma gitu, ngerti nggak sih maksudnya? iya. Ya kalau mau ikut boleh, kalau enggak ya udah nanti lihat dampaknya aja. Kalau saya sih gitu ya, saya nggak perlu bilang kalau saya ini orang baik apa gimana, atau saya nggak perlu bilang nih, kita bikin tapi memang ya teman-teman dari The Entrepreneur Society kenapa kita berkembang. Kita nggak iklanin, kita nggak apa, tapi sekarang bisa ngajak ada 15 orang teman-teman ikut sharing loh di Kemkominfo, Siberkreasi, itu kan kayak benar-benar ya menjadi berkat lah gitu kan. Buat Mhm. mereka juga sebagai narasumber, brand mereka bisa tersebar, terus mereka diliput sama media-media, kita pernah diliput sama Genflix, itu OTT, zaman, terus pernah diliput juga sama Heartline FM, diliput sama Hard Rock FM, diliput sama ya Ci Kristinali, itu ada 3 member yang saya masukin ke Ci Kristinali loh, untuk diliput di Wow. sana. Si Ana dari Indonesia Global Law Firm, Feby sama Nando dari Vitamin Monster, sama Iya. Sylvia dari Lashstick dulu. Jadi, Ah, saya tulis buku pertama pun juga saya pakai ada 10 teman-teman saya angkat. Ini kita saya selalu punya prinsip gini sih, kita nggak bisa kalau naik dengan menjatuhkan orang lain. Kita harus naik dengan saling mengangkat. Justru dari situ buktinya terbukti kan, hasilnya ada, Tuhan juga nggak buta kok kalau kita itu. Jadi kalau dibilang, apakah semua akan di-monetize? Sudah pasti. Tapi monetize-nya seperti apa dulu? Karena kita ngomong gini loh, contoh nanti, membership kita sekarang gratis, itu udah 3 tahun berjalan, masuk ke grup WhatsApp. Tapi karena kita perlu investasi untuk bikin nanti portal webnya dan sebagainya, kalau misalkan nanti membership-nya 100.000 gitu misalkan, dengan e-course untuk ini per bulan. Jadi kayak sebenarnya komunitas manapun pasti untuk join berbayar. Rotary Club, itu ada 1,2 juta lah, sama, selain Rotary itu ada apalagi Lions, itu minimal 1,2 setahun, kan sama aja. Nanti saya hmm, pikir kalau yang baru UMKM baru mau mulai masih bisa gratis, terus begitu mereka udah kelas 1, 2, 3 itu 100.000 sebulan, kelas 4, 5, 6 kan sudah bentuk corporate tuh, sudah punya mid level management, upper level management, omsetnya udah ada. Naik paling 300.000 sebulan, jadi 3,6 kalau kita ngomong dari komunitas-komunitas lain, ya saya nggak sebut, udah kan bisa sampai 7 juta, 8 juta gitu kan. Terus dapat apa di sana gitu. Jadi saya sih cuman fokus untuk deliver aja. Semoga teman-teman yang ada di sini bisa berkembang, teman-teman yang ada di sini tuh bisa sama-sama kita kolaborasi. Jadi sifatnya benar-benar ya memang slow pace tapi fruitful. Kalau saya sih pengennya gitu ya. Nggak perlu terlalu banyak member-member juga. Nanti kalau misalkan kita sekarang mau mau iklanin pun percuma karena daftarnya masih pakai Google Form, masuk grup WhatsApp. hmm. Ya elah, itu mau mau sampai kapan? Mendingan beresin infrastrukturnya dulu gitu kan, gitu. Proper investment lah, corongnya ke sana. Gitu ceritanya. Oke. Oke, Silakan. jadi dari semua perjalanan Bapak dan sekarang Bapak ada di titik ini gitu ya, what is your end game, Pak, gitu? Di titik mana Bapak akhirnya merasa bahwa, "Oke, I guess that I've done," gitu, "I've done it well." Di titik mana Bapak Mmm, rasa saya punya satu prinsip tuh bahwa hidup saya di sini pasti akan berakhir. Ada satu fakta yang kita nggak bisa pungkirin teman-teman bahwa ya kita pasti akan punya tujuan akhirnya tuh, ya kita akan tinggalin dunia ini. Jadi, saya selalu percaya, bahwa semua bisnis yang saya bangun itu
bosnya bukan saya, bosnya ya CEO kita Tuhan kita lah gitu. Jadi bisnis-bisnis ini dibangun bukan untuk egonya Clement saja, tapi kalau bisa mensejahterakan lebih banyak orang-orang. Jadi memang saya pengen supaya semua unit bisnis yang saya bangun ini tuh nanti bisa diotomatisasikan dan bisa nanti exit. Exit tuh maksudnya mungkin dengan IPO, mungkin nanti dengan franchise, merchandising, bukan merchandising, merger akuisisi, apapun itu. Tapi tetap harus sesuai dengan visi misinya gitu kan. Kalau ya sebagai komunitas ya ini komunitas saya harap mungkin nanti kita akan bisa jadi koperasi, koperasi produksi ya bukan sewa pinjam. Ini juga lagi dalam pembahasan, di mana nanti kalau misalkan kita bisa semua member-membernya ini mungkin jadi investornya, dan nanti kita investasikan lagi ke dalam membernya juga yang punya bisnis, yang kita mentorin juga di sini. Kan itu nanti sisa hasil usahanya akan jauh berkembang. Yang contoh-contoh seperti itu. Dan bahkan mungkin nanti dari pegawai-pegawainya mereka semua juga bisa turut menikmati. Harapan saya sih ke sana. Ya, tapi kan kita harus setia pada perkara kecil toh. Kita harus ikutin Ya. dulu dengan sekarang langkah demi langkah yang udah diberikan. Jadi visi saya mas simple bahwa kalau Clemens-nya hilang, Clemens-nya mati, tetap di Entrepreneur Society harus bisa tetap bikin dampak positif buat orang-orang. Dan semua unit bisnis dari Hello, Sasmaya, Burgucik, Sarangheo, dari semuanya itu semua harus bisa bikin dampak positif buat orang-orang nanti ke depannya. Gitu. Oke. Dari tadi Bapak banyak membahas tentang the spiritual side gitu, Pak. Hmm. Eh, Seberapa besar sih itu memberikan influence buat Bapak dan kenapa bisa itu memberikan influence buat Bapak? Karena kita tidak pungkiri bahwa di zaman sekarang banyak orang yang kemudian terpapar mendapat exposure dari para pembicara level dunia gitu ya, dari para marketer, dari para businessman gitu, dan mereka belajar dari mereka semua. Bapak dari tadi itu banyak bicara soal Tuhan gitu ya, dari sisi spiritualnya gitu. Nah, kita mau tahu kenapa Bapak bisa ada di titik ini gitu ya, seberapa besar itu memberikan dampak, karena di Indonesia sekarang bahkan ya, kita itu kan sebenarnya negara yang mengakui adanya Tuhan gitu. Tapi kemudian anak-anak muda sekarang atau bahkan yang juga udah lebih tua gitu, itu mendapat exposure banyak banget tuh dari para motivator, para marketer, para businessman dari luar negeri yang mungkin mereka tidak memasukkan unsur Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam bisnis mereka gitu. Nah, bagaimana kemudian ini harus dibuat bukan sejalan juga ya Pak ya, tapi kemudian di jalan yang menurut Bapak mungkin benar secara spiritual gitu. Bagaimana kemudian memilah-milah ketika mereka menangkap informasi dari banyak orang yang tidak memasukkan unsur Tuhan, walaupun mereka sangat berhasil ya di level mata dunia gitu. Ya, gini. Dalam loh ini. Oke. Kalau dibilang itu mungkin saya jawabnya lebih seperti ini aja gitu. Sukses itu apa sih? Definisi sukses itu loh sebenarnya. Buat orang-orang tuh kebanyakan mereka punya definisi sukses karena mereka membandingkan diri dengan kesuksesan orang lain. Oh, kayaknya enaknya kalau punya ini. Oh, enaknya kalau seperti dia. Oh, enaknya gitu ya. Enaknya kalau botak. Pernah nyobain nggak? Kan nggak tahu kan teman-teman. Nah, makanya, jadi maksudnya kebanyakan tuh karena tadi dari exposure sosial media, dari apa segala macam. Saya sama sekali saya lama di Australia, jadi saya sama sekali itu tidak kalau dibilang religius, bukannya tadi istilahnya tuh fanatik gitu loh. Jadi toleran. Di sana itu kita di Indonesia agama cuma 5 6 sekarang diakui kan, aliran kepercayaan, Konghucu segala macam. Tapi waktu saya sampai di Australia itu benar-benar kebebasan berbicara tuh real. Jadi kita harus toleran dan itu benar-benar di sepanjang jalan, di jalan shopping strip gitu ya misalkan ya. Orang kan pada jalan tuh di pusat kota. Di pojok sini nanti ada, apakah kamu kenal siapa? Muhammad. Terus habis itu nanti, apakah kamu kenal Yesus? Apakah kamu kenal? Baru jalan sedikit nanti, apakah kamu kenal ini? Apakah kamu sudah tahu tentang dia? Apakah kamu kenal Buddha? Apakah kamu kenal? Dan itu agama di sana mungkin mungkin bukan bukan agama, alirannya itu ada ratusan gitu loh. Bahkan kalau kita ngomong dari yang spiritual seperti kayak Nasrani deh. Nasrani itu ada banyak sekali gitu apa denominasinya gitu kan. Saya yakin di setiap agama lain juga ada, dari Buddha, dari Hindu, dari macam-macam gitu kan, dengan aliran kepercayaan mereka masing-masing. Tapi mereka semua bisa hidup dengan rukun. Mereka semua bisa hidup dengan
istilahnya apa ya, saling berkolaborasi. Kalau misalkan lagi kerja, udah kita kerja, kita ngomonginnya kerjaan, kita fokus. Agama itu adalah hal yang personal gitu kan, atau suku adalah hal yang personal, atau ras atau kebiasaan adat istiadat hal yang personal, dan bahkan kita bisa celebrate itu bareng justru. Kayak festival rame-rame, ada lagi kalau lagi festival apa ya, ada satu agama kalau di sana bisa di pinggir jalan, nanti bisa ada pawai, bisa ada apa gitu kan. Tapi yang lain turut menghargai dan menghormati gitu. Nggak perlu namanya memaksakan sudut pandang kita terhadap orang lain. Mau percaya percaya itu udah hak hak kita masing-masing, dan saya tanamkan itu di Entrepreneur Society bahwa di sini tanpa diskriminasi. Semua orang dari semua latar belakang bisa bergabung, hanya kita payungnya cuma ngomongin tentang entrepreneurship, dan nanti dampak-dampak serapannya apa kita bakal bikin mungkin nanti ke arah pengajaran-pengajaran social hard skill ke desa-desa, itu kita lihat ke depannya seperti apa. Semakin banyak member-member kita, pasti semakin banyak bakti sosial yang bisa kita kerjakan. Nah, tadi pertanyaannya kan kalau ngomong apakah itu jadi faktor untuk kesuksesan? Saya datang dari keluarga papa mama itu sangat-sangat devout Katolik ya. Jadi mereka evangelis, mereka pewarta, dan saya banyak dapat nilai-nilai positif tuh dari papa sih, dari papa ya. Kalau dari mama tuh banyak lebih untuk semangat gitu kan, untuk lebih berani gitu. Tapi kalau dari papa itu lebih banyak untuk lebih sabar, untuk lebih rendah hati. Buat apa kita dan itu sebenarnya nilai-nilai hidup yang kalau kita lihat orang-orang orang-orang kaya di luaran sana tuh mereka semua juga mereka lebih rendah hati, bahkan mereka nggak mau dilihat kaya loh sebenarnya, nggak mau dilihat sukses loh. Justru yang mungkin yang tadi dibilang katanya banyak mentor-mentor bisnis apa segala macam yang mungkin menunjukkan sisi itu, nggak ada salahnya juga, nggak apa-apa, itu hak mereka gitu kan. Cuman sebenarnya kalau dibilang nilai spiritualnya, saya lebih memandang tuh bahwa kayak setiap bisnis itu kan nggak sama aja, bisnis itu kan nggak ada yang abadi. Saya banyak ketemu dengan teman-teman di sana yang nggak mau pulang ke Indonesia, kenapa? Karena tidak mau meneruskan usaha orang tuanya, pengen bikin jejak langkahnya mereka sendiri. Nah, kalau misalkan seperti itu, kenapa nggak perusahaan ini kita bikin, kalau emang mau diwariskan ke anak, dibikinlah supaya benar-benar sampai di kelas 6, sampai mungkin tadi anaknya diwarisin sahamnya, tapi perusahaan tersebut bisa dijalankan secara profesional, oleh mungkin profesional gitu. Kenapa nggak seperti itu? Jadi daripada memaksakan si anak untuk terusin, dan terus anaknya stres dan dia nggak bahagia juga gitu loh. Itu salah satu contoh-contoh gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang spiritual atau enggak, ya itu ada nilai-nilai bisnis. Nilai-nilai bisnis ya kalau tadi perusahaan ini harus bisa lebih bertahan daripada si foundernya sendiri dong. Karena kan emang kita pengen bikin. Kalau kita ngelihat semua perusahaan-perusahaan besar yang TBK yang di top 100 Indonesia itu sudah benar-benar tidak hanya bergantung sama si foundernya lagi, tapi dengan tim profesional gitu loh. Itu kalau mau dibilang nilai spiritual ya nggak ada spiritualnya juga sih, tapi memang sebenarnya kalau ditanamkan, ya tadi saya bilang, ini semua kalau kita mau pegang semuanya sendiri, mau sampai kapan? Seberapa banyak cukup, itu cukup gitu loh. Kan levelnya orang-orang beda-beda, dan kebahagiaan itu sebenarnya adalah nomor satu gitu loh. Apakah kamu bahagia menjalankan hidup? Orang yang paling kaya di dunia pun ya misalkan, belum tentu mereka happy loh. Kenapa? Karena ada survei yang membuktikan mereka stress levelnya lebih tinggi kalau cuma ngomongin dilihat dari kekayaan saja. Gitu ceritanya. Actually itu panjang sih, tapi kalau pertanyaannya jadi saya sedikit berputar, tapi semoga nyampe tujuannya ya. Ya, I got it, Pak. Dan pertanyaan terakhir nih, Pak. Bapak ada pesan nggak buat teman-teman yang mungkin sedang nonton video ini dan mungkin mereka sedang dalam titik the lowest point ya Pak ya, mereka itu kemudian bingung mau ngapain gitu ya. Ada orang yang memang dia punya semangat juang yang tinggi, dia tidak punya modal tapi dia punya koneksi, punya teman. Ada mungkin orang yang introvert, nggak tahu harus mulai dari mana, nggak punya teman, nggak punya duit juga, dan banyak hal yang buat mereka kayaknya udah deh gitu. Apalagi di tengah pandemi yang sangat sulit ini kan Pak. Kita apalagi di Jakarta, Jabodetabek ini lebih lagi parah sekarang gitu, lagi lockdown. Bapak ada pesan nggak buat mereka yang buat mereka untuk kembali semangat? Oke. 4 esensi kewirausahaan tadi itu bisa diulang lagi ya. Terus itu banyak lah, saya udah sebarkan di mana-mana juga, nanti bisa dituliskan juga sama teman-teman mungkin di caption atau apa ya. Terus kalau untuk teman-teman yang benar-benar ini, saya cuma bilang kayak pesan dari papa deh, kalau orang sukses itu bukan orang yang nggak pernah jatuh, nggak pernah gagal. Mungkin sekarang kita lagi di posisi terendah kita. Mungkin kita lagi di posisi lagi udah jatuh ketimpa tangga, terus mungkin kita benar-benar sampai harus
Udah mungkin gini, saya ambil contoh deh, udah harus merintis dari ulang, kena tipu, terus habis gitu, ngerintis lagi, terus bisnis partnernya bawa kabur 19 sertifikat sama ratusan juta, terus harus ngerintis lagi, terus dikata-katain, diinjek, dienyek, ya itu pengalaman real sih. Jadi itu apalagi sama orang-orang terdekat. Jadi itu adalah pengalaman yang real di mana yang penting kita terus mencoba. Yang penting itu pengalaman saya pribadi. Jadi ya udah yang penting terus mencoba dan jangan pernah menyerah karena kalau kita ini pesan papa lagi, kalau kita melangkah, jangan diam di tempat. Melangkah, mau langkahnya cuma setengah langkah kayak mau cuma melangkah sesenti kayak tapi terus melangkah. Pasti minimal nyampe ke suatu tempat. Kalau kita cuma diam di tempat karena aduh, saya di posisi paling rendah dalam hidup. Kayaknya nggak bisa maju lagi. Terus habis itu nggak mau melangkah, mau ngapain? Jangan, gitu loh. Ingat, waktu kita di sini sangat terbatas, dan kita tuh punya potensi yang sangat besar. Dan di era pandemi seperti ini, justru saya melihat banyak sekali keajaiban terjadi. Banyak perusahaan yang kolaps, tapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang kecil bisa bersaing dengan perusahaan besar. Banyak juga orang-orang yang tadinya nggak punya apa-apa, bisa menghasilkan uang lebih banyak. Saya pernah ada postingan terakhir di Instagram saya bilang itu loh, jangan takut kalau kamu harus mulai lagi, membuka lembaran baru, melupakan kisah lama dalam hidup kamu. Mungkin karir kamu berubah, mungkin dulunya akuntan, mungkin sekarang jadi marketer, nggak pernah tahu, jadi digital marketer atau bikin konten, nggak pernah tahu. Jangan pernah sesali. Justru ini adalah momen yang mungkin 10 tahun dari sekarang kamu akan nengok ke momen ini. Untung dulu ada corona. Kalau nggak ada pandemi kayak gitu, gue nggak terpaksa merubah jalur karir gue dan gue nggak bisa sampai sini sekarang. Jadi dijalanin aja, serahin sama Tuhan. Saya percaya kok kalau misalnya emang kita niatnya tulus, niatnya baik, dan kita mau kerja keras, Tuhan nggak buta lah, dia pasti bukain peluang-peluangnya. Kalau pengen cari peluang-peluang lebih spesifik, awal tahun Maret 2020 kita di The Entrepreneur Society itu bikin peluang usaha dropship. Dropship tuh kenapa? Karena banyak member yang punya produk bagus-bagus, mereka semua teriak penjualannya turun. Banyak orang di luar sana, saya ngeliat dari industri travel, dari industri IO, dari siapa kehilangan pekerjaan. Kita ketemuin cuman karena emang kita kan ada digital branding marketing agency Hello Monday Morning kan. Saya jago jualan offline, terus kita juga punya tim yang jago jualan online, kita bisa bikin konten-konten yang viral, kita bantu, kita padukan, kita bikin 14 hari course waktu itu, dan itu benar-benar bisa ngebantu. Kita bikin cuma 6 batch tahun lalu, itu sampai 250-an orang. Ada anak dari Surabaya, umur 18 tahun, itu dia baru kehilangan papanya karena COVID, dan dia sekarang bisa bikin 2,5 sampai 4,5 juta buat nambahin, cuman karena jualan. Terus ada juga orang yang suaminya nih kehilangan pekerjaan, istrinya tuh di rumah, dia jualan alpukat. Terus jualan alpukat karena mereka ikut jadi agen asuransi. Alpukat itu di apartemennya dia pertama jualan buat pembuka pembicaraan. Terus habis itu dia bisa ngobrol, kenalan sama tetangga-tetangganya, terus bisa jualan asuransinya dong. Yang kayak Oh, begitu. Itu jadi itu bisa nutup UMR loh. Ada yang bisa jualan dari salah satu produk member kita juga Steve Handmade, yaitu custom, dari custom lampu apa segala macam, tumbler bisa laser cutting segala macam. Akhirnya bisa dapetin deal ke ini kemarin ke corporate merchandising, ke sekolah ada satu anak SD yang satu kelas mau lulusan itu dibikinin merchandise-nya 30-40 biji. Jadi dalam sebulan dia bisa bikin mungkin ya 3 sampai 4 jutaan tambahan. Dia masih kerja di bank. Yang kayak begini-begini itu adalah kisah-kisah yang saya benar-benar saya happy dengarnya kayak gitu-gitu. Jadi peluang tuh sebenarnya ada teman-teman, asal kita mau nyari. Peluang tuh nggak hilang, peluang hanya bergeser. Nah saya seperti yang di literasi digital di Kemkominfo saya selalu bilang, kalau kita tidak mau berubah atau beradaptasi, kita akan ketinggalan. Gitu. Jadi kita harus mau bangkit lagi. Jadi untuk semua yang lagi down di luar sana, nggak usah takut. Pasti ada peluang. Yang penting terus melangkah dan terus mencoba. Semangat. Iya, sekalian deh saya bagiin ada free ebook buat teman-teman yang nonton ini. ya. Ada 148 halaman, ini 6 kisah perjuangan. Saya nggak sebut kisah sukses, saya sebut kisah perjuangan dari teman-teman di The Entrepreneur Society. Semoga bisa jadi berkat. Nanti linknya saya kasih ke kakak yang cantik host Oke. kita ini. Siap, siap. Saya harusnya tadi tuh pertanyaan terakhir ya, Pak. Tapi saya penasaran dengan Bapak. Satu hal gitu, ada terakhir gitu. What keep you motivated, Pak? Maksudnya keep on fire gitu. Siapa motivator Bapak yang membuat Bapak maju terus gitu? Karena kan nggak mudah ya, kita memotivasi diri sendiri itu nggak mudah. Gitu. Iya, motivasi saya. Kalau saya sih dari orang tua udah pasti,
dari Tuhan sendiri. Dan motivasi saya yang paling kuat ya karena saya sadar waktu saya di dunia ini terbatas. Mhm. Waktu yang terbatas itu justru kita harus bisa maksimalkan semaksimal mungkin. Ya mau kita gagal, mau kita apa ya setidaknya kita harus terus mencoba. Saya udah ngalamin gagal, ditipu, dienyek, diinjak segala macam, bahkan diludahin orang juga pernah. Kalau dulu waktu masih canvassing ya, jualan door to door di Melbourne gitu kan, dikatain dikatain, apa, kata-kata rasis lah, dikatain, dasar ini pokoknya apa, Asian," gitu kan. Saya udah ngalamin semua. Jadi mungkin itu yang menjadi menjadi penguat juga, di mana ya, saya cuman bilang ya, selama saya masih hidup semoga saya masih bisa berkarya, gitu. Saya kalau doa cuma bilang ya, semoga masih bisa bikin dampak positif bagi sesama. Gitu aja sih. Oke. Luar biasa sekali, Pak. Terima kasih banyak Pak Clemens untuk waktu dan kesediaannya untuk kita tanya-tanya.